Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak paling banyak 2 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaidah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang, 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan para pihak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi paling lambat 1,5 jam sebelum sidang dilaksanakan untuk melakukan tes swab antigen dan mendisinfeksi berkas-berkas yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. 4. Mewajibkan setiap peserta persidangan meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 148/PAP Bupati 19 Romawi 2021 untuk Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir secara luring untuk pemohon? Terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon hadir yang luring Zenwen Pador, kuasa substitusi dari Muhammad Arif Yang Mulia. Baik. Terus kemudian yang hadir secara daring? Yang daring Octavianus Riswa, berikut prinsipal Yang Mulia. Oke, dua-duanya prinsipal hadir? Hadir Yang Mulia. Baik. KPU siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Secara luring hadir Sudi Praitno, kuasanya, dan Bapak Ipaldi Bahar selaku Ketua KPU Pesisir Selatan. Secara daring hadir kuasa rekan kami Bapak Joni Hendri Putra, prinsipal hadir Bapak Mido Patria, Bapak Yon Baihaki, Bapak Ibu Febriani dan Ibu Lili Suwarni selaku anggota KPU Pesisir Selatan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Bawaslu, siapa yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir secara luring kami berdua, saya Ketua Bawaslu Kabupaten Selatan Irman Wison bersama Bu Yani Rahmasari, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi. Secara daring dihadiri di kantor Bawaslu Kabupaten Selatan, anggota Bawaslu Ariskel Pandi, Nurmaidi, Syafri Jalcan, dan juga dihadiri secara daring oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Evi Trimen. Terima kasih Yang Mulia. Baik. KPU Bawaslu RI, Fritz Edward Sirgar hadir nggak ada? Konfirmasi mau hadir. Ya, konfirmasi rencananya hadir. Kemudian dari Bawaslu Provinsi juga hadir Bu Nurhaida Yeti, Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Yang Mulia. Baik, kalau begitu sudah kita dengar pihak-pihak yang hadir, pihak terkaitnya nggak ada ya. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah mendengarkan jawaban dari pihak termohon KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan keterangan Bawaslu dari Kabupaten Pesisir Selatan. Saya persilahkan, tidak usah dibaca semua, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan ya, termohon. Termohon, silahkan dimulai, saya tuntun saja ya, biar cepat. Termohon ada eksepsi? Ada Yang Mulia. Eksepsinya menyangkut apa saja? Menyangkut kewenangan, menyangkut legal standing, menyangkut tenggang waktu, menyangkut kejelasan, Iya, dan menyangkut kita negosiasi. mulai dulu, kenapa saudara melakukan eksepsi terhadap kewenangan mahkamah? Apa memang menurut saudara pemohon ini tidak mempunyai, dalam permohonan ini mahkamah tidak punya kewenangan untuk mengadili permohonan ini, kenapa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Karena menurut termohon salah satu objek permohonan sengketa berupa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 dan seterusnya itu tidak berkaitan erat dengan hasil perolehan suara pemilihan. Baik. Yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Mulia. Baik. Terus kemudian berikutnya eksepsinya berkenaan dengan apa? Berikutnya terkait dengan legal standing Yang Mulia. Kedudukan hukum. Gimana? Apa pemohon nggak punya kedudukan hukum? Benar Yang Mulia. Kenapa kok tidak punya kedudukan hukum? Karena di samping selisih perolehan suaranya dengan paslon peraih suara terbanyak sebesar 42.000 dan
sudah melewati ambang batas 1% perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan. Juga pemohon tidak memenuhi 158. Benar yang mulia. Terus? Dan tidak memiliki alasan kuat untuk meminta mahkamah menyimpangi keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Jadi mahkamah kan dalam pertimbangannya sering mengatakan mahkamah bisa saja menyimpangi atau menunda keberlakuan pasal 158 kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM. Ini tidak ada. Tidak ada yang mulia. Termohon. Benar yang mulia. Baik. Kemudian berikutnya mengenai tenggang waktu yang mulia. Tenggang waktunya gimana? Menurut termohon, permohonan ini sudah melewati tenggang waktu 3 hari kerja terhitung sejak diumumkannya keputusan KPU Pesisir Selatan nomor 368 tentang penetapan rekapitulasi yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Karena di samping diajukan kepada Mahkamah tanggal 22 Juli 2021, pemohon juga tidak memiliki alasan kuat untuk meminta Mahkamah menyimpangi keberlakuan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Oke. Jadi untuk tenggang waktunya juga sudah lewat banyak ya? Benar yang mulia. Karena penentuan atau penetapan tanggal 17 Desember. Pengumumannya yang mulia. Penetapan tanggal 16 Desember, pengumumannya 17 Desember. Oh baik. Permohonan ini menurut catatan termohon diajukan kapan? 22 Juli kemudian 22 Juli pukul 17.15 itu. Benar yang mulia. Jadi sudah melewati jauh tenggang waktu 3 hari sejak diumumkan penetapannya. Benar yang mulia. Oke. Terus sekarang di pokok permohonannya? Izin yang mulia, masih ada 2 eksepsi. Nah ya, eksepsinya di pokok permohonan kan? Bukan yang mulia, masih dalam eksepsi. Oke, apa? Terkait dengan kejelasan permohonan yang mulia. Menurut termohon, permohonan obscure legal karena menurut termohon ada eksepsi yang berkaitan dengan permohonannya, ya kan? Karena permohonannya menurut termohon obskur. Benar. Iya. Kenapa kok obskur? Baik yang mulia. Karena di satu sisi permohon meminta pembatalan keputusan KPU nomor 368 dalam petitum permohonan angka 5, namun di sisi lain meminta pembatalan keputusan KPU nomor 568 dalam fundamentum petendi angka 55. Oke. Kemudian eksepsi yang terakhir mengenai permohonan ini nebis. Benar yang mulia. Kenapa dikatakan oleh termohon nebis permohonan ini? Karena diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan nomor urut 1 terhadap KPU Kabupaten Pesisir Selatan selaku termohon dengan objek permohonan berupa keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan nomor 368 yang notabene merupakan pemohon, termohon dan objek permohonan yang sama dalam perkara nomor 64 garing PHP.BUP/19 Romawi garing 2021. Sudah pernah diputus oleh mahkamah. Benar yang mulia. Dalam putusan nomor 64. Benar yang mulia. Oke, tertanggal 16 Februari 2021 itu. Benar. Oke. Sekarang dilanjutkan dalam pokok permohonan. Yang pertama, tidak benar dalil permohonan angka 4 sampai dengan angka 16 menyangkut tentang adanya putusan pengadilan negeri yang memerintahkan terdakwa Rusmayul Anwar untuk ditahan. Karena ketidakhadiran bakal calon pada saat pendaftaran bakal pasangan calon di KPU tidak menghalangi KPU untuk menerima pendaftaran. Mengingat kewajiban bakal pasangan calon hadir pada saat pendaftaran dikecualikan bagi yang berhalangan sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Sebagaimana pernah terjadi di beberapa daerah seperti Kota Banjarmasin, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Solok Selatan. Oke. Kemudian, tidak benar dalil permohonan angka 13 dan 14 yang menyatakan termohon lalai dan tidak hati-hati dalam memastikan status hukum calon Bupati Rusmayul Anwar pada tahap verifikasi persyaratan calon. Karena sebelum termohon menetapkan Rusmayul Anwar dan Rudi Hariansah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang yang dijatuhkan terhadap calon Bupati Rusmayul Anwar belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan hasil klarifikasi termohon kepada Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Jadi itu sudah diklarifikasi ya? Sudah yang mulia.
Itu di halaman berapa itu? Ini saudara nggak ada halamannya ini. Hah? Di angka berapa? Halamannya? Oh, halamannya kecil itu. Sebelah kiri. Ya, di halaman berapa? Bentar. Ada buat ringkasannya itu? Ada yang mulia. Ya, ringkasannya nanti di anu aja. Ya. Ya, Halaman 22, 23. Baik, Dan jadi 24. menurut saudara sudah diklarifikasi pada waktu itu calon bupati tidak bermasalah ya. Tidak bermasalah yang mulia. Oke, terus Kemudian tidak benar juga dalil permohonan angka 17 sampai angka 21 dan 24 ya. terkait dengan adanya maladministrasi SKCK. Karena SKCK atas nama Rusmayur Anwar yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terkait dugaan melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang 32 tahun 2009 itu telah sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 18 2014 dan sudah cukup membuktikan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela karena tindak pidana yang dituduhkan kepadanya bukan termasuk perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan pada saat pendaftaran SKCK tersebut masih berlaku. Oke. Selanjutnya, tidak benar dalil permohonan angka 22 yang menyatakan tidak ada tindakan yang proporsional dan profesional yang dilakukan termohon terkait administrasi SKCK. Karena di samping termohon telah melakukan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon, serta klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, sebelum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Rusmayur Anwar dan Rudi Haryansyah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga telah menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur terkait dengan hal tersebut. Ya. Lanjut, tidak benar dalil permohonan angka 25 sampai dengan angka 31 yang menyatakan tidak terpenuhi syarat calon Rusmayur Anwar karena berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Baik. Karena meskipun calon bupati Rusmayur Anwar sudah berstatus terpidana, namun pada saat penetapan pasangan calon terpilih dan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD, yang bersangkutan belum berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan status terpidana yang disandangnya berkaitan dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Ya. Selanjutnya, Terus. tidak benar dalil permohonan angka 32 sampai 39 yang menyatakan adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Karena ketentuan pasal 164 ayat 7 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah secara jelas dan tegas mengatur mekanisme pemberhentian sementara calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa pada saat pelantikan atau pemberhentian kepala daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa setelah pelantikan sehingga tidak berpotensi menimbulkan res vakum atau kekosongan hukum dalam hal calon kepala daerah ditetapkan sebagai terdakwa dan mengacu pada ketentuan pasal 164 ayat 8 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, maka calon bupati yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan tidak dibatalkan sebagai calon bupati, melainkan tetap harus dilantik dan kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai bupati. Ya. Tidak benar dalil permohonan angka 40 sampai 52 terkait dengan rentang waktu berlakunya syarat pencalonan. Karena secara implisit pasal 164 ayat 8 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sudah menentukan bahwa status calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir pada saat pelantikan dan dampak hukum bagi calon kepala daerah terpilih yang berstatus terpidana menjelang pelantikan bukanlah dibatalkan sebagai calon kepala daerah, melainkan dilantik kemudian diberhentikan sebagai kepala daerah sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai calon bupati. Sehingga pembatalan calon bupati yang pernah terjadi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Yalimu tahun 2020 tidak bisa diberlakukan terhadap Rusmayur Anwar karena tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun sehingga masih memenuhi ketentuan syarat calon yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan pasal 4 ayat 1 huruf F Peraturan KPU tentang pencalonan. Oke. Berikutnya yang mulia, tidak benar dalil permohonan angka 42 yang menyatakan termohon lalai karena tidak melakukan klarifikasi dan memastikan keterpenuhan syarat calon bupati Rusmayur Anwar sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan sampai pelantikan.
Karena termohon di samping sudah melakukan klarifikasi sebelumnya kepada Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, termohon juga melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Padang pada 18 Februari 2021 sebelum menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada 19 Februari tahun 2021. Yang terakhir, tidak benar dalil permohonan angka 56 yang memohon Mahkamah agar memerintahkan Mendagri mencabut keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131 dan seterusnya. Karena pada dasarnya institusi yang berwenang memerintahkan Mendagri untuk mencabut keputusan aku adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan pembatalan keputusan oleh Mahkamah dalam perkara nomor 137 PHP.Bub/19 Romawi /2021 dilakukan karena terjadi pelanggaran prosedur dalam penetapan pasangan calon terpilih. Pelanggaran mana tidak terjadi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Ya, petitumnya. Petitum dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan-keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan meliputi keputusan nomor 259 dan seterusnya, keputusan nomor 261 dan seterusnya, keputusan nomor 368 dan seterusnya, keputusan nomor 4 dan seterusnya, atau ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon Sudi Praitno SLLM, Joni Hendri Putra SR. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Yang mulia, Prof. ini ada yang akan diperdalam. Silakan. Terima kasih, yang mulia. Kuasa termohon, kalau yang terkait dengan keputusan KPU 568 itu sebenarnya tentang apa itu? 568 sendiri. Keputusan nomor 568 tidak pernah diterbitkan, yang mulia. Sampai sekarang KPU belum pernah menerbitkan yang nomor 568. Belum, tidak sampai 568 untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Yang ada 368, tapi tentangnya sama, tentang rekapitulasi. Jadi hanya ada satu saja SK KPU 368 itu benar. Tentang judulnya tentang rekapitulasi hasil. Jadi penetapan rekapitulasi hasil itu benar. Yang pertama kali dikeluarkan sampai sekarang. Benar, yang mulia. Hanya itu saja. Yang itu yang tadi katanya kuasa termohon itu sudah digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan yang terdahulu. Benar. 368 itu ya. Benar. Kemudian yang terkait dengan tadi ancaman 1 tahun 3 berapa tadi yang saudara katakan tadi 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun itu di ketentuan pasal berapa dan bukti berapa itu? Sudah Anda masukkan belum? Ada yang itu keputusannya, ada putusan Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Padang. Pengadilan bukti berapa itu? Sudah dijadikan bukti itu? Sudah, yang mulia. Sebentar. Dan itu diancam dengan ancamannya? Ancaman pidananya 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun ya? Ya. Di ketentuan Undang-Undang Hukum Lingkungan itu ya? Ya. T15, ya? T15 yang mulia. T15. Kemudian itu ada putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi. Ini putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ya? Ya, kemudian T19 itu putusan Mahkamah Agungnya. T19, yang Pengadilan Negerinya berapa? Ancaman hukumannya 1 tahun, yang mulia. Enggak, ini putusan dari Pengadilan Negerinya berapa? PN-nya ada masukan juga sebagai bukti? Ada, yang mulia. Di T15 tadi? T15 itu ada 2. Ada putusan PN, ada putusan Pengadilan Tinggi. Oh ya, sekaligus ya. Baru yang T19-nya dari Mahkamah Agung kasasinya ya. Benar, yang mulia. Ya, terus ini yang terkait dengan ancaman itu diatur di mana tuh? Ancamannya di pasal berapa? Pasal 109. Pasal Undang-Undang 109. 32 2009 tentang 109 ya. Iya. Lingkungan hidup. Benar, yang mulia. Ya. Undang-Undang LH. Baik. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Yang mulia Pak Mangan, ada silakan. Baik, pada termohon ya. Tadi mengatakan mendasari pasal 164 tadi kurang jelas undang-undangnya. Pasangan calon ini harus dilantik dan kemudian diberhentikan sementara. Begitu tadi ya. Izin yang mulia, untuk 164 ayat 8 itu diberhentikan tetap. Diberhentikan tetap? Ya. Oh ya. Dilantik dan diberhentikan. Jadi dilantik dulu,
pada saat yang sama dinyatakan diberhentikan tetap ya. Dan itu ditegaskan diberhentikan sebagai kepala daerah. Diberhentikan sebagai kepala daerah. Nah, kemudian apa dasarnya ataupun apakah menurut termohon sehingga dia tidak ada halangan untuk dilantik dulu? Apa alasannya maka menurut termohon itu tidak ada halangan, padahal ternyata keputusan Mahkamah Agung sudah turun, tetapi tetap dia dilantik. Bagaimana? Jadi setelah keluar putusan Mahkamah Agung itu kan 24 Februari. 24 Februari. Kemudian sebelum itu termohon sudah mengklarifikasi ke Pengadilan Negeri Padang yang menyidangkan perkara ini pada 18 Februari. Di situ dinyatakan bahwa perkara ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kemudian setelah itu termohon mengusulkan ke DPRD pada 19 Februari. Jadi pada saat pengusulan itu status calon Bupati Rusmayul Anwar ini masih proses kasasi di Mahkamah Agung yang mulia. Jadi baik, padahal sebenarnya tanggal 24 sudah keluar ada keputusan itu. Benar. Namun tidak otomatis langsung diketahui oleh termohon. Tidak lagi yang mulia, karena setelah diusulkan, jadi proses akhir yang dilakukan oleh termohon kan sampai pengusulan calon terpilih ke DPRD pada 19 Februari. Ya. Kemudian baru 24 Februari terbit putusan kasasi dan keluar juga SK Mendagri pada tanggal yang sama. Tapi tidak langsung diketahui oleh pihak termohon itu dengan adanya putusan yang tanggal 24 Februari itu. Sudah diketahui, tetapi sudah diusulkan terlebih dahulu ke. Memang itu tidak bisa lagi ya? Tidak bisa lagi yang mulia. Karena apa? Alasannya apa? Administrasi atau ini apa kira-kira? Karena proses itu sudah sampai di DPRD kan. Jadi DPRD yang nanti akan memproses apakah dilantik atau tidak dan segala macam. Nah, 19 Februari itu sudah disampaikan pengusulannya ke DPRD. Jadi DPRD kan nanti yang kemudian DPRD ya. Memprosesnya jadi tanggal 18 diketahui informasi masih status belum terpidana ya. Benar. Kemudian diajukan tanggal berapa tadi ke DPRD? 19 Februari. Jadi setelah 19 Februari sebenarnya walaupun diketahui adanya putusan Mahkamah Agung itu KPU atau dalam hal ini termohon tidak lagi bisa menyurati ataupun membatalkan itu. Tidak bisa lagi yang mulia. Tidak bisa lagi ya. Bisa. Tapi yang jelas di surat pengusulan ke DPRD itu dilampirkan keterangan dari Pengadilan Negeri Padang soal status tadi. Yang tanggal 18 itu kan? Ya. Dilampirkan itu dalam permohonan ke DPRD. Begitu ya. Jadi tidak ada lagi menurut termohon tidak ada lagi alasan untuk membatalkan itu walaupun sudah diketahui tanggal 24 Februari itu sudah ada putusan Mahkamah Agung. Begitu ya? Sudah, ya, benar yang mulia. Ya, saya kembalikan sama Ketua. Kasih. Saya minta penegasan. Jadi diusulkan kepada DPR oleh termohon itu pada tanggal berapa? 19 Februari. Ya. 19 Februari. Berarti sejak tanggal 19 Februari itu sudah menjadi kewenangan DPRD. Ya kan? Benar. Jadi bola sudah di tangan DPRD. Benar yang mulia. Oke, terus kemudian DPRD menindaklanjuti mengirim surat ke Mendagri kapan itu? Sudah tahu termohon? Kita nggak tahu yang nggak tahu lagi. Tidak lagi. Oke, tapi kemudian putusan Mendagri untuk melantik tanggal berapa itu? 24 Februari. 24 Februari. Ya, pada hari pelantikan, pada hari keluarnya putusan Mahkamah Agung juga. Oke, jadi persis pada berkeluarnya putusan Mahkamah Agung tanggal 24 itu sudah dilantik. Dilantik bersamaan tanggalnya. Pelantikan 26 Februari. Oh, oke. Jadi ketika dilantik 26, 24 saya minta penegasan itu. Jadi tanggal 24 itu putusan Mahkamah Agung kasasi itu keluar, diputus dengan amarnya menghukum memidana calon bupati dengan pidana berapa? Bunyinya menguatkan putusan pengadilan tinggi. Benar ya. Oke. Terus kemudian tanggal 26-nya dilantik. Benar.
Oke, ya sudah cukup. Ada lagi yang mulia? Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu terima kasih termohon yang sudah secara sistematis menyampaikan. Terus kemudian saudara Bawaslu, ya, secara ringkas, secara sistematis disampaikan. Ada persoalan apa yang saudara awasi sebagai lembaga yang bertugas untuk mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam proses pilkada? Silakan. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, perkenankanlah Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut. Keterangan atas pokok permohonan. 1. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang telah dilakukan oleh calon bupati nomor urut 2 Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Adapun tindakan pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap persyaratan calon. Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan pada tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Selatan tertanggal 5 September 2020 yang tertuang dalam formulir model A laporan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Selatan menjelaskan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atas nama Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD dan APT Rudi Haryansa SSI mendaftar pada tanggal 5 September 2020 dengan memberikan salinan syarat calon dan syarat pencalonan UTPK 01. Pada dokumen syarat calon atas nama Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD dalam bentuk surat keterangan catatan kepolisian nomor SKCK garing Yanmas garing 2396 garing 8 Romawi garing Yan titik 2.3 garing 2020 garing res titik pesel yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam keterangan catatan kepolisian menjelaskan bahwa yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bukti PK 02. 3. Bahwa kemudian dalam surat keterangan Pengadilan Negeri Painan tentang surat keterangan tindak pernah sebagai terpidana nomor 90 garing SK garing HK dianggap dibacakan gitu, itu nggak usah dibacakan seluruhnya, yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun saat ini yang bersangkutan sedang menghadapi proses pemeriksaan terkait tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang sedang diperiksa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, bukti PK 03. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi berkas dokumen syarat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 September 2020 yang tertuang di formulir model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan melakukan klarifikasi terhadap berkas syarat calon atas nama Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD dengan nomor seterusnya kepada Pengadilan Negeri Painan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa benar kebenaran surat keterangan catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan nomor seterusnya tanggal 13 Agustus atas nama Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD yang ditandatangani oleh AKBP Cepti Nopal SIK, Jabatan Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan nomor seterusnya, sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan bahwa upaya hukum yang sedang ditempuh Dr. Andos Rusmayul Anwar MPD berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum memperoleh kekuatan hukum tetap, bukti PK 04. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi berkas dokumen syarat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 11 September 2020
yang tertuang dalam formulir model A laporan hasil pengawasan dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Selatan juga melakukan pengawasan terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa benar kebenaran surat SKCK terusnya tanggal 13 Agustus atas nama Dr. Andos Rusmayul Anwar yang ditandatangani oleh AKBP CP Nopel SIK Jabatan Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan nomor dan seterusnya sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak ditahan. Bukti PK 05. 2. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor seterusnya, Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan pada tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 yang tertuang di formulir model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan menetapkan pasangan calon berdasarkan surat keputusan nomor dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Bukti PK 06. Pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Bukti PK 07. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, tidak terdapat permohonan sengketa proses pencalonan yang diterima Bawaslu Kabupaten Selatan yang disampaikan oleh pasangan calon maupun dalam bentuk gugatan terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum. 3. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan putusan KPU Kabupaten Selatan nomor seterusnya tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selatan tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan pada tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selatan tahun 2020, tertanggal 24 September 2020, Bawaslu Kabupaten Selatan menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan surat keputusan nomor seterusnya tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Selatan tahun 2020. Bukti PK 08. Pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Selatan memperoleh surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor seterusnya tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selatan tahun 2020. Bukti PK 09. Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020, tidak terdapat permohonan sengketa proses pencalonan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor seterusnya tentang penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Selatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center tertanggal 16 Desember 2020. Pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Selatan memperoleh surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan nomor seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. 5. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Selatan nomor seterusnya tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selatan tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu Kabupaten Selatan memberikan keterangan sebagai berikut.
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan terhadap rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Selatan tahun 2020 dilaksanakan di Hana Hotel Syariah Painan tertanggal 9 Februari 2021. Pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Selatan memperoleh berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan dengan nomor seterusnya tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Selatan tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, bukti PK 13. Pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan nomor 4 dan seterusnya tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tertanggal 19 Februari 2021 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, bukti PK 14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan terhadap penyerahan hasil pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Selatan tertanggal 19 Februari 2021 yang tertuang di formulir model A laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Selatan dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan menyerahkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selatan tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, bukti PK 15. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh salinan surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan tentang surat balasan Pengadilan Negeri Padang kelas 1A dengan nomor dan seterusnya tertanggal 18 Februari 2021 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan perihal keterangan status hukum Dr. Andos Rusmayu Anwar bahwa dijelaskan sampai surat ini dikeluarkan perkara masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung, bukti PK 16. Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Hormat kami Bawaslu Kabupaten Selatan, Herman Rusen Ketua, Yahni Ramasari, Arieski Elfandi, Nurmaidi, Sapril Jatan anggota masing-masing menandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang Mulia, Pak Manan ada? Cukup? Yang Mulia, Bro? Silakan, Bro. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Begini dari Bawaslu, ya. Tadi kan mengatakan bahwa SKCK itu ternyata ada catatan, ya. Iya. Ada catatannya. Itu artinya paslon 1 dan paslon 3 itu semua mengetahui ya, kalau SKCK-nya ada catatan. Ya, kami Bawaslu Kabupaten Selatan tidak ada menerima permohonan sengketa proses Yang Mulia terkait dengan proses pencalonan ini. Tapi mereka mengatakan nggak bahwa ada catatan di SKCK-nya itu? Yang pasangan calon nggak tahu kita Yang Mulia. Ya? Nggak tahu kita Yang Mulia. Tidak tahu. KPU bagaimana? Pasangan calon yang lain. Pasangan calon yang 1 dan 3 ini ada 3 pasangan calon. Itu tahu nggak kalau SKCK-nya ada catatan dari awal begitu? Kalau yang pasti pasangan nomor 1 Yang Mulia tahu ada catatan itu. Pasangan 1 tahu. Pasangan nomor 3-nya? Mestinya juga tahu. Karena itu diumumkan di website KPU. Diumumkan itu persyaratannya atau termasuk kemudian terkait dengan SKCK-nya yang aslinya itu ditayangkan? Termasuk catatan yang ada di dalam SKCK. Jadi dipublish itu SKCK aslinya. Jadi orang bisa lihat semua bahwa SKCK-nya ada catatan di situ. Benar Yang Mulia. Tapi tidak ada yang mempersoalkan. Tidak ada. Ya, baik, terima kasih. Iya, saya melanjutkan sedikit Bawaslu ya. Jadi Bawaslu tidak menemukan laporan dari para pihak atau dari masyarakat bahwa yang bersangkutan ini calon bupati nomor pasangan nomor 2 ini tidak ada Yang Mulia. Bermasalah. Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Lapor kepada kita di Bawaslu. Jadi sampai kepada hari hanya pemungutan suara juga tidak ada masalah. Tidak ada laporan dan permohonan yang Karena masuk. dianggap belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga dianggap masih nggak ada masalah SKCK-nya. Ya, kita di Bawaslu tidak ada menerima laporan ataupun permohonan berkaitan dengan ya? SKCK ini Yang Mulia. Oke, ini baru dipermasalahkan setelah Pemilihan. ditetapkan dan dilantik. Iya, betul termohon. Benar Yang Mulia. Oke, baik kalau gitu masih ada Pak? Cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih termohon dan Bawaslu yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Sebelum sidang saya akhiri, maka proses pemeriksaan permohonan
dalam perkara 148 ini sudah selesai, ya, pemohon. Semuanya sudah kita dengar dalam persidangan ini. Sebelum saya akhiri, maka perlu saya sahkan dulu bukti termohon T1 sampai dengan T21. Benar, betul? Benar yang mulia. Bukti Bawaslu PK1 sampai dengan PK16. Benar yang mulia. Disahkan, ya. Sudah lengkap dan sudah diverifikasi. Kemudian perlu saya sampaikan kepada semua pihak bahwa sidang panel ini, ya, semuanya terdokumentasi baik secara tertulis, permohonannya, jawaban termohon dan keterangan pihak Bawaslu, dan saudara juga bisa melihat dalam berita acara persidangan ini, ya, secara lengkap. Nanti semuanya akan kita laporkan dalam rapat putusan hakim. Nanti akan bagaimana tindak lanjut dari perkara ini akan disampaikan oleh panitera setelah rapat putusan hakim memutuskan. Ya, silahkan, berarti tinggal menunggu pemberitahuan. Ada dua kemungkinan, bisa dilanjutkan dalam persidangan yang berikutnya atau bisa oleh RPH dianggap sudah cukup sehingga rapat putusan hakim sudah bisa memutus dalam perkara ini. Ya, pemohon, cukup? Baik, dihidupkan itu. Ya, cukup yang mulia. Baik, termohon. Cukup yang mulia. Baik, Bawaslu. Cukup yang mulia. Ya, baik, terima kasih untuk semua pihak. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu 18 Agustus 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.